Bab 1276, Bentuk Dewan Lembah Guntur. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Xiao Yan meninggalkan rumah lelang dan menuju ke asosiasi alkemis, tetapi keduanya berjauhan, jadi pasti butuh waktu, dan saat Xiao Yan dalam perjalanannya, ada pemandangan yang mengejutkan di Leicheng. Tempat yang agak misterius di Leicheng, dikelilingi oleh awan guntur sepanjang hari, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih padat daripada tempat lain, dan berkultivasi di sini sama saja dengan berkultivasi di tempat suci bagi para kultivator atribut guntur. Salah satu atribut kehancuran, sehingga menjadi penguasa benua timur. Lembah Guntur Pisau Tempa, meskipun telah dikabarkan bahwa pintu masuk ke Lembah Guntur, kekuatan dominan di Dongzhou, berada di kota Guntur, hampir tidak ada yang tahu pintu masuknya yang spesifik. Saat ini, di inti Lembah Guntur Pisau Tempa, banyak pembangkit tenaga listrik telah berkumpul. Di lembah yang agak penting di Lembah Guntur Pisau Tempa, beberapa napas tirani perlahan terpancar. Di lembah ini, ada persegi datar. Kotak itu berbentuk lingkaran, dan lingkaran-lingkaran riak-riak melingkar perlahan diproyeksikan ke arah tengah kotak. Saat ini, total 8 kursi perlahan-lahan disusun dalam urutan tertentu di kotak itu. Berdiri di pinggiran kotak, sudah ada 6 sosok di kursi-kursi itu, dan ada 2 kursi yang kosong. Sedangkan di tengah kotak, seorang pria dengan sosok perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Pria ini ditutupi dengan baju besi perak di sekujur tubuhnya. Di atas baju besi itu, lapisan-lapisan rune perak misterius tampaknya membawa semacam kekuatan yang sangat misterius untuk melindungi pria itu. Di belakang pria itu, jubah perak emas menambah aura penguasa pria itu. Di atas jubah perak emas itu, juga terdapat beberapa rune misterius, dikelilingi oleh guntur perak yang agak aneh, yang mendorong aura pria itu hingga batasnya. Saat ini, di seluruh lembah, suara senjata tajam dan guntur dapat terdengar di mana-mana. Hai, Master Lembah Guntur, aku sudah lama tidak melihatmu. Kekuatan lamamu tampaknya telah meningkat pesat. Saat ini, salah satu dari 6 kursi adalah yang pertama berbicara. Ini adalah pemilik rumah lelang, kekuatannya telah mencapai level petarung abadi bintang 4, dan dia mengenakan jubah cian, semuanya memperlihatkan suasana yang anggun, tetapi meskipun begitu, tidak ada yang berani meremehkannya, lagi pula, orang ini adalah rumah lelang. Xingsu, dalam hal identitas, statusnya sangat tirani. Sebagai pemilik rumah lelang, dia juga pandai berurusan dengan orang, jadi dia yang pertama berbicara. Haha, pemilik rumah lelang, kamu telah memenangkan hadiah. Kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat. Pria berjubah perak itu tersenyum perlahan. Suara itu baru saja keluar, dan itu seperti suara guntur, yang masuk ke telinga semua orang, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Keluar dari kebiasaan, tampaknya lebih sombong. Kekuatan pemilik lembah benar-benar menjadi semakin tak terduga. Dengan pemilik lembah, benua timur kita akan menjadi yang pertama dari 4 benua, dan itu sudah dekat. Pemilik rumah lelang Zaidu berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Sekarang ada 6 sekte berkumpul di sini, tetapi masih ada 2 sekte yang terlambat, dan aku tidak tahu apa yang dicari oleh Master Lembah dari kita. Mengapa kita tidak mulai dulu?" Pria kekar di kursi lain berdiri dan berkata, orang yang berbicara saat ini adalah seorang pria kekar dengan tubuh kekar, berdiri perlahan di depan semua orang, dan auranya tidak lemah, tetapi dia juga mencapai kekuatan tingkat abadi petarung bintang 4, Presiden Serikat Tentara Bayaran. Semuanya, jangan tidak sabar, ini masalah yang sangat penting, mari kita tunggu. Pria berjubah perak itu berkata, setelah berbicara, suasana di sini sunyi, dan semua orang sedang memikirkan sesuatu. Di sini, itu adalah bagian dalam Lembah Guntur Pisau Tempa, Lembah Pisau Tempa. Dan sekarang berkumpul di sini adalah 8 pikiran terkenal dari 8 kekuatan besar di seluruh kota Guntur. Pelelangan, Asosiasi Alkemis, Serikat Tentara Bayaran, Paviliun Kayu, Sekte Kain Darah, 6 Agama Suci, Istana Jiwa Es, Lembah Fenghua, 8 negara adidaya penuh. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa 8 kekuatan ini adalah kekuatan paling terkenal di Leicheng, dan mereka bahkan memiliki reputasi yang cukup baik di seluruh benua timur. Dan di antara pikiran 8 kekuatan ini, kekuatan terendah juga merupakan level petarung abadi bintang 4. Sekarang setelah Master Lembah Guntur Tempa mengumpulkan mereka di sini,
saya khawatir tidak ada rencana. Lembah Pisau Tempa dapat dianggap sebagai tempat suci sejati Lembah Guntur Pisau Tempa. Saat ini, tidak ada orang luar di sini kecuali mereka. Saya khawatir pemilik Lembah Guntur Pisau Tempa telah memanggil mereka untuk membahas sesuatu. Pria berjubah perak adalah penguasa sejati seluruh benua timur saat ini, penguasa Lembah Guntur. Dialah yang menghabiskan banyak uang untuk membangunnya sendiri. Dikatakan bahwa dengan peningkatan baju besi dan jubah, kekuatannya mungkin tak terkalahkan di antara para petarung abadi bintang 5. Pikiran Feng Huagu dan Muge belum datang. Setelah beberapa saat, seorang lelaki berpakaian indah berkata pelan ketika melihat sang guru lembah berbicara. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan melihat wajah orang ini yang tersenyum, tetapi aura mengerikan yang terpancar dari seluruh tubuhnya terasa dingin. Ini adalah seorang alkemis, dan pangkatnya tidak rendah. Orang ini adalah Presiden Asosiasi Alkemis Lei Cheng. Meskipun semua orang yang hadir gelombang juga berada di peringkat Dewa Pejuang Bintang 4, pangkat Presiden Asosiasi Alkemis adalah alkemis peringkat kelima dari peringkat abadi. Seorang apoteker tingkat ini tidak diragukan lagi dapat membuat Dewa Pejuang Bintang 5 memperlakukan mereka dengan hormat. Presiden Asosiasi Alkemis sangat suka bercanda. Hanya saja kami menemui beberapa hal lain dalam perjalanan, jadi kami menunda sedikit waktu. Tepat saat Presiden Asosiasi Alkemis menyelesaikan kata-katanya, kekosongan di sekitar alun-alun melingkar itu tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian gelombang fluktuasi spasial melambat. Perlahan-lahan keluar, dan tiba-tiba sosok kurus yang terbungkus energi hitam jahat terlempar keluar, dan dua wanita berjalan keluar. Aura pada kedua wanita itu juga sangat menakutkan. Wajah kedua wanita itu cukup lembut, tetapi niat membunuh yang tersembunyi di balik kelembutan itu membuat orang bergidik. Ini adalah pendosa. 6 pembangkit tenaga listrik lainnya yang hadir melihat ini, tetapi melihat pendosa yang terlempar ke tanah seperti anjing mati di depannya, dan berkata dengan kaget. Meskipun kekuatan pendosa ini hanya pada tingkat kesempurnaan Dousian Bintang 3, tetapi melalui dia, pembangkit tenaga listrik teratas di atas benua timur dapat mendeteksi sarang dosa, dan dengan demikian menyatukan mereka semua. Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa pria di depannya adalah lelaki tua yang meminta petunjuk saat itu. Di antara murid-murid yang mendaftar untuk kompetisi Dongsu, ada satu orang yang kekuatannya bagus, tetapi orang ini sedang mengincarnya. Kami kebetulan lewat dan kami menyelesaikannya dengan mudah, kata Master Pavilion dari Pavilion Kayu perlahan. Pada saat ini, pikiran dari 8 negara adik kuasa, bersama dengan Master Lembah Guntur, total 9 orang, 3 wanita dan 6 pria, semuanya berkumpul di sini. Merencanakan sesuatu, Susu, tertangkap oleh penguasa pavilion-pavilion kayu, sungguh salah langkah. Terikat ke tanah oleh sifat dendam atribut kayu biru, si pendosa segera melirik beberapa orang yang hadir dan mendapati bahwa tak satu pun dari mereka dapat dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan berdasarkan informasinya, ia tentu tahu bahwa mereka yang berkumpul di sini adalah kekuatan paling tirani di seluruh benua timur. Aku tidak tahu apa gelarmu, tetapi mari kita bicarakan. Dosa-mu ada di benteng Yin Huntian kami. Pemilik rumah lelang itu tersenyum langsung. Ia tahu bahwa hampir mustahil untuk membasmi kekuatan, dosa, sepenuhnya, karena mereka memperolehnya dengan kesetiaan kepada ras jahat di luar wilayah tersebut. Kekuatan besar dan metode ekstrim ini telah menyebabkan terlalu banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, dan yang perlu mereka lakukan adalah menyingkirkan benteng dosa di langit yang gelap. Di antara para penjahat, yang paling rendah levelnya adalah yang sangat kecil, yang kekuatannya hanya di bawah Dousian Bintang 1 hingga Dousian Bintang 3 juga disebut sebagai pendosa, dan kekuatan Dousian Bintang 4 hingga Dousian Bintang 5 juga dikenal sebagai pendosa. Setiap sarang dosa akan dijaga oleh seorang pendosa, dan kekuatan pendosa itu tirani. Saya khawatir mereka tahu banyak tentang ras jahat di luar wilayah itu, jadi orang-orang kuat di atas benua timur, mereka ingin melewati pendosa itu, dengan demikian mengetahui pergerakan para alien. Setelah semua perang dunia pertama berlalu, para alien itu masih begitu tenang, yang membuat mereka agak gelisah. Itu sebabnya aku memanggilmu. Tanyakan padanya dulu, kata Master Lembah Thunder Valley. Dasar bajingan tua, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan dari klan jahat asing. Cepat atau lambat, klan jahat asing itu akan datang ke dunia Dakian, dengan demikian sepenuhnya melenyapkan dunia Dakian dan membentuk rumah impian kita.
Hahaha, penjahat itu langsung jatuh ke alun-alun dan tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar lalat yang menyebalkan. Mendengar makhluk abadi petarung bintang 3 begitu sombong di sini, Presiden Asosiasi Alkemis tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung menghalangi suara orang berdosa itu. Presiden Asosiasi Alkemis, saya mendengar bahwa alkemis dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidiki ingatan orang lain. Silakan lakukan penelitian dan buang-buang waktu kami dengan gratis, kata pemilik rumah lelang. Ya, Presiden Asosiasi Alkemis mengangguk sedikit. Mengikuti janji Presiden Asosiasi Alkemis, beberapa pria kuat lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke Presiden Asosiasi Alkemis. Bagaimanapun, pria kuat tingkat ini menggunakan kekuatan jiwa, tetapi melihatnya lebih baik daripada melihatnya. Sialan, apa yang ingin kamu lakukan? Dan si pendosa itu awalnya tidak takut pada lelaki tua itu. Cepat atau lambat, kamu akan ditelan oleh klan jahat dari luar wilayah. Melihat Presiden Asosiasi Alkemis mendatanginya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajahnya. Menjadi aneh, kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang ini dapat dihormati oleh begitu banyak orang kuat, dan tingkat kekuatan jiwanya yang besar mungkin bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang pendosa. Robek, dengan suara, Presiden Asosiasi Alkemis meledak dengan kekuatan jiwanya yang mempesona, dan pada saat itu, aura hitam aneh yang diselimuti oleh si pendosa langsung dikeluarkan, mengungkapkan penampilan aslinya. Tanpa halangan aura hitam aneh, si pendosa tiba-tiba menampakkan wajah seorang pria yang cukup tampan, tetapi ada jejak aura jahat yang mengalir di matanya, jelas dia sakit parah. Dan bahkan seorang dokter jenius tidak dapat menyelamatkannya. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Seorang manusia yang hidup, tetapi bekerja untuk ras alien. Sudah sepantasnya mati. Presiden Serikat Tentara Bayaran juga mendengus dingin. Jelas, Serikat Tentara Bayaran tertarik pada kesetiaan, dan mereka tidak menyukai orang seperti ini yang mengkhianati rekan satu timnya demi kekuatan. Sabu-sabu. Presiden Asosiasi Alkemis secara alami mengabaikan ini, memejamkan matanya sedikit, dan kemudian berjalan menjauh dari tubuh si pendosa. Kekuatan jiwa yang mempesona sudah cukup untuk membiarkannya menjelajahi ingatan si pendosa seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Weng berdengung. Tepat ketika Presiden Asosiasi Alkemis memasuki kedalaman otak pendosa, ia memicu tindakan perlindungan klan jahat ekstrateritorial di dalam tubuh pendosa, yang membuat langit di lembah menjadi sangat cerah. Namun, itu menjadi aneh dalam sekejap, dan ki hitam yang gelap dan jahat terus berosilasi keluar dari lembah. Di awan guntur hitam itu, setiap ketukan membawa kekuatan kehancuran yang mengguncang bumi. Tes-tes, sepertinya seorang pria kecil telah menarik orang yang sangat penting. Dan tepat setelah awan gelap jahat itu muncul, baju besi perak dari pedang tempat Thunder Valley Lord, yang berdiri di tengah alun-alun, memancarkan kekuatan guntur yang tirani, dan bahkan jubah perak emas memancarkan kekuatan tirani, meraung ke awan gelap jahat di langit. Duan Tianhong, kalian cukup bersemangat di sini, iya. Di awan gelap yang aneh itu, kilat menyambar dan guntur, dan suara kelas lonceng perak terdengar perlahan. Hanya saja dengan suara ini, 8 orang kuat di seluruh lembah semuanya berdiri dengan rambut dingin, seolah-olah mereka telah dirangsang oleh semacam rangsangan, dan master lembah dari lembah guntur pisau tempa, bahkan jika dia mengandalkan senjata berharga di tubuhnya, cukup mengesankan, untuk yang melelahkan. Orang ini, aku khawatir di antara ras jahat di luar wilayah, juga merupakan pembangkit tenaga listrik paling top. Master dari Thunder Valley yang menempa pisau berkata perlahan, tetapi agak aneh mengapa dia tahu namanya. Tampaknya dia belum pernah berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik jahat ekstrateritorial tingkat ini. Aku hanya kebetulan lewat, tetapi aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Dunia hantu sedang kacau. Jika kamu berada di tim yang salah, aku khawatir kamu juga akan membawa kehancuranmu sendiri. Utang Lord Li Hun, aku akan membuatnya melunasinya cepat atau lambat. Bayangan di awan gelap jahat selesai berbicara perlahan, dan tiba-tiba menghilang seperti awan asap. Huhuhu, dengan menghilangnya pria misterius itu, 8 pembangkit tenaga listrik menghela napas lega. Penindasan tadi terlalu tirani. Jika bukan karena Master Thunder Valley yang menempa pedang yang mengandalkan baju besinya dan jubahnya menghilangkan sebagian besar penindasan gelombang, aku khawatir mereka semua akan tertindas dan berlutut. Orang itu tadi,
Pemilik rumah lelang itu tampak agak jelek dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengan 8 orang dan 4 orang petarung tingkat Dewa Berjuang, ditambah 1 orang petarung tingkat Dewa Berjuang bintang 5, meskipun orang itu tidak bergerak, dari sudut pandang penindasan saja, saya khawatir di depan orang itu, 9 orang, 1 orang. Tidak dapat menerimanya. Orang itu, seharusnya adalah pemimpin tertinggi ras alien. Tetapi apa yang dia katakan tadi mungkin ada hubungannya dengan kita. Dan melihat dia begitu agresif, saya khawatir dia sedang menuju ke arah penguasa jiwa. Pertempuran para petarung teratas bukanlah sesuatu yang dapat kita campur aduk. Kita harus melakukan bagian kita saja. Master Lembah Forge Thunder Valley juga berkata, dengan ketakutan yang masih ada. Batuk-batuk, ada berita tentang dosa. Sepertinya mereka akan melawan rasio benua timur kita kali ini. Pada saat ini, orang berdosa itu langsung musnah, dan bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa, beberapa hal. Jika memang begitu, kita akan mudah ditangani. Semua orang mendengar kata-kata itu, dengan suara yang dalam, dengan gugup mendiskusikan rencana itu, dan dengan Presiden Asosiasi Alkemis, lenyapnya dosa yang menyebabkan kematian ini secara alami tidak akan menyebar. Dosa ditempatkan di telinga yang kuat di benteng benua timur. Kali ini, saya khawatir pasukan benteng dosa Dongzu akan mengantar pada kekalahan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Menggerutu, bagaimana situasinya? Dan dengan kejadian seperti yang terjadi di Lembah Guntur Penempaan Pedang, Xiao Yan masih dalam perjalanan menuju Asosiasi Alkemis. Tetapi saat ini, dengan kepergian jimat pemakan jiwa, di cincin penerimaan lonceng sungai darah mengirimkan sinyal yang sangat berbahaya. Hati-hati, ada seseorang dari luar alam yang muncul di sini. Meskipun itu bukan tubuh utama, saya khawatir itu hanya klon energi, tetapi klon energi cukup untuk dengan mudah melenyapkan semua orang di sini. Penguasa pemakan jiwa juga merasakan fluktuasi dari lonceng sungai darah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas bahwa itu dapat dimakan oleh pemakan jiwa. Penguasa memperlakukannya dengan sangat sungguh-sungguh, dan kekuatannya mungkin telah mencapai puncaknya. Xiao Yan mengangguk, menurunkan napasnya, dan berjalan sedikit menjauh menuju Asosiasi Alkemis. Untungnya, setelah beberapa napas, aura makhluk tertinggi dari ras jahat asing menghilang. Jika tidak, rasio benua timur di kota Lei ini, saya khawatir tidak perlu dilakukan. Tuan, aura makhluk tertinggi dari klan jahat tadi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu adalah napas iblis cahaya. Iblis cahaya dan penguasa jiwa Li memiliki hubungan yang sangat dalam. Saya khawatir kali ini, dialah yang akan membalas dendam. Penguasa pemakan jiwa tersenyum misterius, dan tiba-tiba menghilang. Xiao Yan juga tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berjalan perlahan menuju Asosiasi Alkemis. Tentang mau terus berjalan selama beberapa menit, dan tiba-tiba tiba di lokasi Asosiasi Alkemis, dan melihat seekor raksasa perlahan berdiri di depannya, tetapi Xiao Yan juga sedikit tertekan. Rumah lelang dan Asosiasi Alkemis, satu berada di paling utara, dan yang lainnya berada di paling selatan, cukup jauh. Asosiasi Alkemis. Di gedung besar itu, 5 karakter besar yang indah perlahan berdiri di plakat di pintu masuk utama. Itu benar-benar tangan yang besar. Xiao Yang Wang menyapu seperti itu, dan menemukan sesuatu yang salah. Pada plakat itu, sebenarnya ada tekanan yang sangat tirani pada jiwa. Orang luar mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Xiao Yan mengungkapkannya sekilas. Meskipun seluruh asosiasi alkemis sangat mewah, menurut persepsi Xiao Yan, tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar dari pintu asosiasi alkemis, yang tampak sangat sepi. Ayo pergi. Xiao Yan merapikan sedikit, lalu perlahan melangkah masuk menuju pintu masuk utama asosiasi alkemis. Dong dong dong. Xiao Yan baru saja melangkah di tangga dan berjalan menuju pintu masuk utama, dan tiba-tiba menemukan bahwa tekanan memenuhi tubuhnya, dan tekanan ini lebih seperti paksaan kekuatan jiwa, dan sumbernya mungkin berasal dari plakat. Sabu-sabu. Xiao Yan melihat ini, tanpa jeda, dia menggerakkan sosoknya, dan kemudian tiba-tiba berjalan ke arahnya. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah jiwa negeri dongeng, dan tingkat penindasan jiwa ini hanya dapat menangani mereka yang tidak cukup kuat untuk jiwa negeri dongeng. Alkemis itu efektif, dan sudah agak terlambat untuk berurusan dengan Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah ada orang? Xiao Yan berjalan ke asosiasi alkemis langsung di bawah tekanan,
tetapi meskipun interiornya sangat mewah, tidak ada seorang pun. Apoteker yang terhormat, apa yang bisa membantu Anda? Tepat ketika Xiao Yan sedikit tertekan, sesosok tubuh perlahan melangkah keluar dari samping dan datang ke Xiao Yan. Xiao Yan mendongak dan melihat sosok tampan ini, mengenakan pakaian profesional hitam, dengan senyum profesional dan sosok ramping. Temperamennya cukup elegan. Saya ingin mengidentifikasi level alkemis. Xiao Yan tidak terlalu ragu, dan berkata langsung, bagaimanapun juga, menurut persepsi Xiao Yan, bayangan ini mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas asosiasi alkemis. Tercengang, mengidentifikasi level apoteker. Ketika Qian Ying mendengar kata-kata itu, senyum di wajahnya sedikit membeku. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang untuk menilai level apoteker. Anda harus tahu bahwa apoteker di Lei Cheng semuanya adalah pengajar langsung, dan sangat sedikit orang yang datang sendiri. Apa, tidak bisakah? Itu benar-benar disayangkan. Jejak belas kasihan muncul di wajah Xiao Yan, lalu dia bergerak sedikit dan berjalan ke arah luar. Tuan, tunggu sebentar. Kami adalah asosiasi alkemis di sini, jadi wajar saja untuk mengidentifikasi level alkemis. Aku tidak tahu level apoteker apa yang ingin kamu identifikasi. Qian Ying bertanya perlahan. Pangkat keempat dari peringkat abadi, sedangkan untuk pangkat ketiga dari surga dan bumi, itu tergantung pada keberuntunganku. Xiao Yan tersenyum perlahan. Apa, mengidentifikasi apoteker abadi kelas 4? Qian Ying sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena dia telah menerima banyak sekali pembangkit tenaga listrik di asosiasi alkemis. Secara alami, dia tahu bahwa alkemis abadi kelas 4 adalah apoteker paling dasar, adalah jiwa negeri dongeng. Dan kekuatan jiwa adalah salah satu kekuatan yang paling banyak dibudidayakan di dunia, jadi ketika pria di depannya berbicara, wanita itu tidak bisa tidak terkejut. Tuan, tunggu sebentar, saya akan meminta wakil presiden untuk keluar. Wanita itu tidak berani mengabaikannya, dan langsung pergi ke lemari alkemis. Huhu. Aku tidak tahu level mana yang bisa kucapai untuk mencapai peringkat keempat immortal rank kali ini. Xiao Yan berdiri dengan tenang, tetapi dia melepaskan jubah hitamnya ketika dia memasuki asosiasi alkemis, mengungkapkan. Tuan, kali ini aku pergi ke rumah lelang untuk membeli ramuan obat, dan aku bertemu dengan seorang pria dengan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Aku khawatir dia telah mencapai negeri dongeng. Di sebuah rumah kayu yang tenang di dalam asosiasi alkemis, kedua sosok itu berbicara perlahan. Salah satunya adalah pria yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di pintu masuk rumah lelang, dan yang lainnya adalah seorang pria tua dengan rambut putih. Dia tampak cerah dan bahkan memiliki aura samar di tubuhnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman, bergidik. Baru-baru ini, itu adalah rasio Dongsu, dan yang kuat membagikannya, jadi berhati-hatilah. Melihatnya, dia berkata dengan lembut. Ya, pria itu mengangguk ringan. Dong-dong-dong gelombang tidak lama kemudian, Qian Ying baru saja datang ke lemari, dan tiba-tiba mengetuk pintu rumah kayu. Itu saudari Yu, aku tidak tahu mengapa dia ada di sini. Mendengar ketukan tergesa-gesa di pintu, pria itu segera menemukan orang yang datang. Saudari Wang, yang nama aslinya adalah Wang Fengcheng, telah tinggal di asosiasi alkemis Lei Cheng, dan dia melakukan pekerjaan menerima tamu untuk mereka. Dia juga cukup populer di kalangan anggota asosiasi alkemis. Tuan, wakil presiden, saudari Wang berkata dengan hormat. Dua orang di rumah kayu. Itu, satu adalah wakil presiden asosiasi alkemis saat ini, Tan Chen, kekuatan tahap awal abadi petarung bintang 4, ditambah lapisan lain, alkemis surgawi kelas 5, identitas ganda seperti itu, biarkan dia juga memiliki status yang cukup di seluruh kota Guntur. Adapun pria yang pergi ke rumah lelang untuk membeli ramuan obat, namanya adalah Hua Fei. Dia adalah pria kuat yang baru saja mencapai tahap akhir Dosian bintang 2. Dia juga murid Tan Chen. Yang kuat dari yang kuat. Saudari Wang, ada apa? Hua Fei bertanya lebih dulu. Wakil presiden, seorang pria telah datang ke asosiasi. Dikatakan kuat di tingkat alkemis. Saudari Wang berkata dengan hormat. Penilaian tingkat alkemis. Sudah lama sekali sejak itu begitu ramai. Aku ingin tahu tingkat alkemis apa yang ingin dia nilai. Kata Tan Chen sambil tersenyum. Bang bang bang. Tepat saat sosok-sosok yang sangat hebat di lemari itu berbicara, sebuah suara renyah perlahan terdengar. Tingkat keempat dari peringkat abadi. Sebelum saudari Wang selesai berbicara,
Tan Chen melihat ke kejauhan dan bergumam. Bang bang bang. Pada saat ini, lemari tempat Tan Chen dan yang lainnya berada, suara pecah terdengar tanpa henti. Tuan, melihat ini, Hua Fei mengerutkan kening. Jelas, gerakan ini berasal dari aula asosiasi alkemis. Ayo pergi dan lihat, ada sangat sedikit orang di asosiasi alkemis. Gerakan semacam ini mungkin dilakukan oleh orang yang ingin mengidentifikasi level alkemis. Dilihat dari kekuatan jiwa, aku khawatir itu lebih tirani daripada kamu, Hua Fei. Tan Chen selesai berbicara, melangkah maju. Langkah-langkah itu langsung berjalan dari lemari menuju aula asosiasi alkemis, dan dua lainnya mengikuti. Ups, dan Xiao Yan, yang berdiri diam di aula, mendengar suara pecah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk diam-diam. Suara ini dihasilkan oleh dirinya sendiri, dan alasannya adalah bahwa Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan plakat dengan paksaan jiwa tirani. Pada akhirnya, Xiao Yan berada di atas angin, tetapi plakat itu juga memancarkan beberapa retakan langka. Pemaksaan jiwa yang diatur oleh para alkemis di tingkat 5 Immortal Rank begitu rentan. Xiao Yan berkata tanpa daya, pemaksaan adalah pengaturan alkemis tingkat 5 Immortal Rank, yang memiliki efek katalis tertentu pada kekuatan jiwa seseorang. Anda tidak dapat mengatakan hal yang sama. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah plakat, dan tidak dapat membawa banyak kekuatan jiwa. Penguasa Soul Eater tersenyum. Petik 2. Hei, Tan Chen, wakil presiden asosiasi alkemis orang tua, adalah teman kecil yang ingin menilai level apoteker, kan? Tan Chen dan mereka bertiga baru saja datang ke aula, dan Tan Chen tertawa. Aneh, aura pada anak ini tampaknya sedikit familiar. Hua Fei di samping perlahan menatap Xiao Yan, mencoba mengingat di mana dia tampaknya telah melihatnya. Namun, Hua Fei tidak tahu bahwa ketika dia dan Xiao Yan bertarung di rumah lelang, Xiao Yan diselimuti jubah hitam dan kekuatan jiwa, jadi apapun yang dilakukan Hua Fei, dia tidak akan bisa mengetahui siapa yang berdiri di depannya saat ini. Pria berpakaian hitam yang bertarung di rumah lelang. Itu sebenarnya dia. Kekuatan jiwanya, aku khawatir dia telah mencapai negeri dongeng. Jika tidak ada kecelakaan, aku khawatir dia juga seorang apoteker abadi. Xiao Yan melihat ketiga orang itu muncul, dan mengenali Hua Fei sekilas, dan bergumam. Senior Tan Chen bagus. Kekuatan jiwa junior ini baru saja mencapai negeri dongeng. Aku ingin mencoba untuk melihat apakah aku dapat berhasil dinilai sebagai apoteker abadi. Xiao Yan terbatuk kering. Petik 2. Hei, kekuatan jiwamu tidak terlihat seperti orang yang baru saja dipromosikan menjadi jiwa negeri dongeng. Tan Chen memperhatikan retakan pada plakat itu hanya dengan sekilas, lalu menoleh dan berkata kepada Hua Fei. Guru, orang ini sangat kuat, tetapi saya selalu merasa pernah menemuinya di suatu tempat. Hua Fei berkata dengan suara rendah. Apakah teman kecilmu memiliki surat tangan dari gurumu? Saat berikutnya, Tan Chen mengabaikan suara muridnya dan bertanya kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak heran jika Tan Chen seperti ini. Xiao Yan dapat mematahkan tekanan jiwa pada plakat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan jiwa orang ini tidak dapat mencapai negeri dongeng begitu saja. Saya khawatir itu di atas negeri dongeng, dan kekuatan jiwa yang besar serta usianya, cukup untuk membuat Tan Chen benar-benar formal. Surat tangan dari seorang guru. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Jelas dia tidak memiliki hal seperti itu. Ketika dia memikirkannya, mustahil bagi kota guntur ini untuk mengidentifikasi level seorang apoteker tanpa bimbingan seorang guru terkenal. Tidak, guru itu mengatakan kepadaku untuk tidak mengungkapkan informasinya sebelum dia keluar, jadi aku minta maaf. Xiao Yan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tan Chen berkata sambil tersenyum, tetapi dia bahkan lebih penasaran dengan Xiao Yan. Memasuki asosiasi alkemis untuk berpartisipasi dalam penilaian level dan hal-hal lainnya tidak memerlukan souvenir apapun, tetapi Tan Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk melihat siapa yang diajarkan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan usia tirani seperti itu dapat orang yang mengajarinya mungkin juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat monster sejati. Kurang dari sebulan sebelum rasio benua timur dimulai. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat mengejar ketinggalan jika aku berpartisipasi dalam penilaian peringkat. Xiao Yan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, tempat penilaian berada di tempat yang berbeda.
Ada tempat khusus yang dirancang khusus untuk penilaian. Waktu berjalan cukup lambat bagimu untuk menyelesaikan penilaian dengan mudah. Tan Chen berkata sambil tersenyum. Jika demikian, maka aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior. Xiao Yan melipat tangannya dan tersenyum pada Tan Chen. Tidak apa-apa, Hua Fei, kalian berdua turun untuk mempersiapkan ujian apoteker abadi kelas 4. Tan Chen berkata sambil tersenyum. Tingkat apa yang perlu saya persiapkan untuk penilaian? Hua Fei bertanya. Tingkat keempat dari peringkat abadi, peringkat surga dan peringkat bumi. Tan Chen berkata dengan percaya diri. Tingkat surga dan tingkat bumi. Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar saat mendengar kata-kata itu. Bahkan jika kekuatannya saat ini berada di tahap akhir pertempuran abadi bintang 2, kekuatan jiwanya baru saja mencapai negeri dongeng, dan dia hanya seorang apoteker peringkat keempat Suan dari peringkat abadi, dan bahkan tingkat kegagalan memurnikan pil obat sangat tinggi, dan Xiao Yan di depannya hanyalah seorang alkemis biasa. Kekuatan Douxian bintang 2 di tahap awal sebenarnya ingin menguji tingkat apoteker yang lebih tinggi darinya, yang membuat Hua Fei sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa alasan terpenting untuk tingkat alkemis adalah bahwa kekuatan jiwa tidak palsu, tetapi memurnikan pil obat adalah pertempuran yang berlarut-larut, dan konsumsi ki pertempuran juga sangat besar, sehingga apoteker tingkat tinggi tidak diragukan lagi tidak lemah kuat. Saudari Wang dan Hua Fei tidak berani menentang kata-kata wakil ketua setelah mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk ringan, dan kemudian mundur ke belakang gelombang tingkat surga dan tingkat bumi. Wakil ketua Tan terlalu merendahkan saya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Memang benar bahwa jiwa hari ini tidak baru saja mencapai negeri dongeng. Itu sedikit lebih kuat daripada jiwa negeri dongeng. Menurut perkiraan Xiao Yan, tidak ada masalah dengan level Suan tingkat peri tingkat 4, tetapi level bumi tingkat peri tingkat 4 masih agak sulit. Lagi pula, kekuatannya hanya ini baru tahap awal Douxian bintang 2, dan kelemahan Douqi akan membuatnya cukup pasif saat memurnikan pil obat. Muridku sudah turun untuk menyiapkan barang-barang penilaian. Teman kecil, tolong tunggu sebentar. Kata Tan Chen sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Xiao Yan mengangguk ringan, tidak terburu-buru. Si kecil juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi dongsu. Pada saat berikutnya, Tan Chen akhirnya tidak tahan dengan keraguan di hatinya dan berkata, itu benar, tujuanku adalah memenangkan dongsu kali ini. Xiao Yan tidak malu-malu, dia langsung tersenyum. Hehe, dengan kekuatan jiwa yang tirani dan semangat juang, tidak sulit untuk menang. Tan Chen juga tampak licik. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Senior seharusnya tahu secara spesifik tentang rasio dongsu kali ini, kan? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Aku tahu jika aku tahu. Tapi aku akan menunggu sampai kamu lulus penilaian. Sejujurnya, aku menantikannya, jangan mengecewakanku. Setelah Tan Chen selesai berbicara, matanya perlahan menjadi panas, dan Xiao Yan juga sedikit menantikannya. Sungguh tatapan yang luar biasa. Guru, penilaian sudah siap. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Tan Chen mengobrol di aula, dan Hua Fei kembali ke sini sendirian, dan berkata dengan hormat, tetapi Xiao Yan dengan jelas mencium bau orang ini. Ketika ada napas lain, napas seperti itu sangat kuat seperti ketiadaan. Ayo pergi, anak kecil. Tan Chen mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, aku hanya tidak tahu di mana tempat penilaiannya. Tanya Xiao Yan. Karena memurnikan pil obat dan mengevaluasi apoteker bukanlah hal yang sepele, jika mereka diganggu oleh orang luar, sangat mudah untuk mendapat masalah, dan menurut hasil yang diperoleh oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, tampaknya tidak ada tempat untuk evaluasi di asosiasi apoteker. Hei, bagaimanapun, ini adalah Lei Cheng, kepala seluruh benua timur, dan asosiasi alkemis kita, untuk mencegah kecelakaan karena diganggu oleh orang lain, leluhur kita telah menemukan cara untuk mengatasinya. Tan Chen tersenyum perlahan, lalu bergerak. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, sebelum dia sempat membuka matanya, dia merasakan bahwa kekuatan ruang angkasa yang menyilaukan tiba-tiba melonjak dalam diri Tan Chen, lalu berubah menjadi aliran cahaya, menyelimuti mereka bertiga, dan saat berikutnya mereka benar-benar melarikan diri secara langsung. Setelah memasuki asosiasi alkemis, dia menuju ke suatu tempat misterius. Ini adalah tempat di mana kamu akan menilai apoteker tingkat 4 dari peringkat abadi. Setelah beberapa napas,
Tan Chen membawa murid-muridnya Hua Fei dan Xiao Yan ke suatu kehampaan. Kehampaan ini agak aneh, tanpa jejak energi dari langit dan bumi. Ketika dia baru saja tiba di sini, Xiao Yan langsung dapat merasakan bahwa aliran kekuatan ruang angkasa di sini jauh lebih lambat daripada dunia luar, dan dengan tempat yang begitu berharga, Xiao Yan tidak takut karena penilaian tersebut. Tingkat apoteker penyulingan menunda rasio Dongsu. Orang ini, melihat ini, Hua Fei menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia tahu bahwa gurunya adalah alkemis kedua di seluruh kota Guntur. Betapa dinginnya dia di hari kerja, dia hampir tampak kaku di mata orang luar, tetapi bagi Xiao Yan dia begitu antusias, yang membuat Hua Fei merasa sedikit lebih iri pada Xiao Yan. Bagaimanapun, Hua Fei tahu harga diri tuannya. Jika dia ingin dia menundukkan kepalanya, maka hanya, dia lebih baik darinya. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan melihat sekeliling, dan tiba-tiba terkejut oleh sesuatu di kehampaan ini. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di kehampaan. Di depan kehampaan, seekor raksasa perlahan berdiri di depannya. Raksasa itu seperti kuali penyulingan obat besar, dengan ventilasi dan bahkan kuali kekuatan jiwa yang tak terlihat dan sangat menakutkan, benar-benar menyelimutinya, sehingga orang luar tidak bisa mendekat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Cara besar semacam ini untuk menyimpan asosiasi alkemis di dalam kehampaan mungkin hanya dilakukan oleh alkemis yang cukup kaya untuk dapat melakukannya. Ini adalah markas asosiasi alkemis kita. Bagian luarnya hanya untuk berurusan dengan beberapa orang kecil. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat kuat langsung menyedot ketiga orang itu ke dalamnya. Wakil Presiden, penilaian apoteker abadi kelas 4 sudah siap. Tepat saat mereka bertiga melangkah masuk ke dalam gedung yang tampak seperti kuali obat, suara saudari Wang terdengar perlahan. Sudah waktunya bekerja, kata Tan Chen, lalu membawa kerumunan itu langsung ke lokasi penilaian. Harus dikatakan bahwa ini seperti markas besar kuali penyulingan obat, bagian dalamnya sangat rumit, menempati dengan rumit, dan bahkan kekuatan jiwa yang besar dan tirani muncul tanpa henti. Ada banyak ledakan samar, mungkin beberapa ahli pengobatan penyulingan sedang memurnikan yang dikeluarkan oleh pil obat. Di sini saja, tidak banyak, mereka berempat, dipimpin oleh Tan Chen, melewati beberapa jalan dan tiba di sebuah gerbang batu. Gerbang batu itu tertutup rapat. Tampaknya ada semacam kekuatan tirani yang ditekan di dalam, dan gerbang batu di sekitarnya semuanya terbungkus oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang dilindungi dengan ketat di sini. Ini adalah langkah pertama dalam penilaianmu. Kekuatan jiwa. Tan Chen mengarahkan jarinya dengan ringan ke gerbang batu, dan sudut mulutnya bergerak. Seperti yang kita semua tahu, alkemis adalah profesi khusus untuk meramu obat-obatan ajaib, tetapi semakin tinggi level profesi ini, semakin kuat energinya. Tetapi tidak sopan untuk mengatakannya. Jangan melihat apoteker kelas 5 Immortal Rank milik Tan Chen, bahkan Lei Guguzu penempa pisau saat ini harus bersikap sopan kepadanya dengan 3 poin. Bagaimanapun, setiap apoteker adalah sarang tawon. Tusuk dan ledakan. Bagaimana cara menguji langkah pertama ini? Xiao Yan menatap Simen dengan mata tumpul, mencium perasaan tertekan dari dalam, tetapi dia masih sedikit bingung dan bertanya. Syarat yang diperlukan untuk penilaian seorang alkemis tingkat abadi adalah bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai alam peri. Meskipun kekuatan jiwanya sendiri telah mencapai alam peri, tingkat alkemis yang diidentifikasi sebelumnya hanyalah tingkat pertama kaisar, jadi langkah ini sangat penting. Tan Chen menjelaskan, guru benar-benar eksentrik. Hua Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak membisikkan beberapa patah kata. Di masa lalu, situasi serupa seperti Xiao Yan pernah terjadi, tetapi itu jauh dari tempat Tan Chen secara pribadi menerimanya, dan penilaian tingkat alkemis harus dari peringkat kaisar peringkat pertama peringkat kedua peringkat ketiga peringkat selangkah demi selangkah. Kali ini bagus, Tan Chen langsung menyelamatkan Xiao Yan dari penilaian peringkat kedua peringkat ketiga, dan langsung melakukan penilaian peringkat keempat, meskipun Xiao Yan sendiri memiliki kekuatan ini, tetapi Hua Fei masih sedikit iri. Ada binatang buas jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa di dalam. Setelah kamu masuk, kalahkan itu untuk membuktikan kekuatan jiwamu. Tan Chen tertawa. Membaca. Oke. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan. Jelas, langkah pertama ini seharusnya sangat sederhana baginya,
Tetapi asosiasi alkemis memiliki aturannya sendiri sejak zaman kuno, dan langkah-langkah yang membosankan ini tidak dapat diabaikan. Sekarang setelah kamu tahu, mari kita mulai. Namun, sebelum Xiaoyan siap, Xiaoyan hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba bergetar aneh, dan ditendang oleh Tan Chen. Brak, gerbang batu itu juga sangat aneh. Ketika sosok Xiaoyan mendekat, dia tiba-tiba menelan seluruh tubuh Xiaoyan dan kembali tenang. Orang tua ini, Xiaoyan tidak menyangka Tan Chen akan memainkan kartunya sesuai akal sehat, tanpa pertahanan apapun, dan langsung naik ke level pertama. Huhuhu, tepat setelah tiba di ruang di belakang gerbang batu, tiba-tiba ada hembusan angin suram yang bertiup entah dari mana, dan sosok aneh perlahan terdengar. Musuh itu gelap dan kita aman, jadi berhati-hatilah. Xiaoyan tidak bisa melihat apa yang disebut binatang buas jiwa pada awalnya, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dengan kekuatan jiwanya, mencoba mencari tahu ruang gelap ini. Sial, kekuatan jiwa yang dilepaskan tampaknya telah ditelan. Namun, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiaoyan seperti menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Menarik, Xiaoyan merasakan pemandangan ini, tanpa rasa takut, sebaliknya dia memiliki minat yang kuat. Kekuatan jiwanya sangat tirani, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan kekuatan jiwa. Sekarang level pertama ini hanya dapat menebus kekurangannya.